Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168994, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Dimur Salin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 9, yaitu tentang konflik dan negosiasi. 9.1 Pendahuluan. Konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antar karyawan yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan atau kepentingan. Konflik akan selalu muncul dalam organisasi. Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan disfungsional, yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain. Konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi. Salah satu cara yang digunakan untuk menghadapi konflik adalah dengan melakukan manajemen konflik. Beberapa ahli berpendapat bahwa manajemen konflik sangat berguna untuk perbaikan yang berkelanjutan. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antar individu maupun kelompok. Negosiasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik antar pribadi, kelompok, dan organisasi. Negosiasi diartikan sebagai pertemuan antara kedua belah pihak atau lobby yang memiliki konflik dan berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, sedangkan negosiasi merupakan upaya untuk memengaruhi kedua belah pihak. 9.2 Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin yaitu confligere, yang memiliki arti kata saling memukul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena ada perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Menurut Kampox, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara negatif memengaruhi. Konflik juga diartikan sebagai proses sosial antar dua belah atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Jenis konflik mana terdiri dari yang pertama, hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. B. Konflik hubungan, yaitu jenis konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Yang bagian C. Konflik proses, yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Masih banyak orang beranggapan bahwa konflik bersifat negatif pekerja mengarah pada perpecahan, padahal konflik juga dapat bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Pada umumnya konflik yang muncul bersifat disfungsional atau menimbulkan dampak negatif seperti menurunkan produktivitas, meningkatkan stres, dan ketegangan antar individu dan kelompok. Namun demikian, pengelolaan konflik dengan baik akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan organisasi. 9.3 Pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini yang pada umumnya terjadi pada tahun 1937 sampai 1940-an, konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Yang kedua, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami,
wajar yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Konflik ini tidak dapat dihindar sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940 sampai di pertengahan 1970-an. Konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif tetapi juga diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Yang ketiga, interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik dipandang sebagai hal mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 9.4 Konflik fungsional dan disfungsional. Konflik terdiri atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau disfungsional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Yang kedua, disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. 9.5 Proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dalam proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan 1 potensial opposition or incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap 2 cognition atau personalization, biasa disebut kognisi dan personalisasi. Tahap ketiga intention, maksud. Tahap keempat behavior atau perilaku, dan tahap 5 outcomes, hasil. Yang pertama, potensial opposition or incompatibility, potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadi konflik. Yang kedua, cognition and personalization, kognisi dan personalisasi. Jika tahapan pertama muncul kondisi yang bersifat negatif, maka pada tahapan kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sudah berkonflik. Tahapan ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya sehingga konflik terselesaikan. Yang ketiga, intention, maksud. Tahap di mana mulai memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Yang keempat, behavior atau perilaku. Tahapan keempat yaitu pernyataan, aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, seperti membuat pernyataan, tindakan dan reaksi balik. Dalam penyelesaian konflik diperlukan teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik yang disebut dengan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan penggunaan teknik resolusi dan stimulasi untuk memperoleh level konflik yang diinginkan. Yang kelima, outcomes, hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Hasil konflik bersifat fungsional artinya bahwa hasil dari konflik yang berakibat perbaikan kinerja individu, kelompok maupun orang lain. Konflik disfungsional artinya hasil konflik yang berakibat hambatan bagi kinerja individu maupun kelompok lainnya. 9.6 Jenis konflik dalam organisasi.
Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Berbagai tingkatan dan jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antar personal merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bersifat kolektif. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. 9.7 Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Dari beberapa pengertian di atas yang disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. 9.8 Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat memberi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Yang kedua, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perundingan mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Negosiasi ini menciptakan situasi menang-menang. Negosiasi integratif dapat menjaga hubungan jangka panjang dan mempermudah kerjasama di masa yang akan datang seperti negosiasi penjualan kredit. 9.9 Perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat-sifat yang memengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, dan perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam organisasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut seperti sikap introvert seringkali gagal dibandingkan dengan sikap yang introvert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati dapat memengaruhi proses negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Negosiasi yang dilakukan wanita tidak berbeda dengan negosiasi yang dilakukan pria, walaupun kelihatannya negosiasi pria dianggap lebih baik hasilnya. Yang ketiga, perbedaan budaya. Gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap memengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi, teknik yang digunakan, dan kapan negosiasi itu akan dilakukan. 9.10 Negosiasi menggunakan pihak. Ketiga, negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukannya negosiasi. Proses negosiasi yang rumit antar kedua belah pihak dapat dibantu dari pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Yang pertama, mediator atau penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan
sasaran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Mediator bekerja untuk membantu kedua belah pihak dan memengaruhi bagaimana kedua belah pihak. Yang kedua, arbitrator atau disebut wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadi sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki kewenangan untuk mendiktekan kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antar kedua belah pihak yang bersitegang. Konsiliator tidak memiliki wewenang memengaruhi hasil negosiasi. Yang keempat, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dan menyelesaikan persoalan maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibandingkan isu yang substantif. Sekian penjelasan dari saya untuk bab 9. Saya ucapkan terima kasih.